Di atas gerbang naga barat Istana Naga Air, pemandangan selebar 100 meter muncul di kehampaan. Dari pemandangan ini, orang bisa melihat banyak sosok bersembunyi di suatu tempat tanpa bergerak. Wang Xian datang ke depan tempat kejadian dan menyipitkan matanya untuk memindai. 313 angka. Ada kesenjangan antara informasi yang saya dapatkan dari Netherclaw. Dia berdiri di depan dan bergumam. Raja Naga, jika kamu ingin menghindari deteksiku, lawanmu adalah ksatria alam semesta level 6, atau dia memiliki harta karun tertinggi yang diperoleh dengan kuat. Tian Chen berdiri di samping dan berkata kepada Wang Xian. Tidak mungkin memiliki kekuatan tempur level 6, tetapi sangat mungkin untuk mendapatkan harta karun tertinggi. Wang Xian memikirkan naga hantu yang menyerangnya sebelumnya. Naga hantu itu memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 5. Namun, itu masih bisa menyelinap menyerangnya meski dia sudah waspada. Itu pasti memiliki harta tertinggi tersembunyi yang kuat. Wow, saudara Wang Xian, tuan ini sangat kuat. Dia sebenarnya bisa mendeteksi orang-orang dari garis keturunan naga iblis. Sui Linglong, yang berdiri di samping, melihat pemandangan di depannya dengan takjub. Hehe, Wang Xian tersenyum. Dia memandang Sui Linglong dan bertanya, Linglong, bolehkah saya bertanya berapa banyak harta yang diperoleh yang dimiliki oleh Istana Naga Air Anda? Harta yang diperoleh. Istana Naga Air kami memiliki 5 atau 6 di antaranya. Aku juga punya 1. Sui Linglong menyipitkan matanya dan berkata. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah cincin muncul di tangannya. 5 atau 6, itu banyak. Wang Xian melihat harta sejati yang diperoleh di tangannya dan tidak bisa berkata apa-apa. Memperoleh harta sejati sangat berharga. Itu sudah dianggap cukup bagus bagi seorang ksatria alam semesta di level 6 atau 7 untuk mendapatkan harta karun sejati. Pada puncaknya, Raja Naga Laut Langit memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta di level 9. Dia hanya memiliki 1 harta sejati yang diperoleh. Istana Naga Air memiliki 5 atau 6 harta sejati yang diperoleh, yang seharusnya diperoleh dari Istana Naga Air. Dapat ditebak bahwa Istana Naga Api Silsilah Naga Iblis mungkin memiliki banyak harta yang diperoleh seperti yang mereka miliki. Sangat mungkin naga hantu telah memperoleh harta karun sejati. Wang Xian melihat 200 spesies naga berduri dan memesan. Itu Raja Naga. Ao Yao segera menjawab. Spesies panah-panah, spesies naga pesona, kalian akan berada di depan untuk memberikan dukungan. Jika ada spesies naga berduri yang dikepung atau dikalahkan, bantulah mereka. Wang Xian terus menginstruksikan Arrow Dragon dan Cham Dragon. Itu Raja Naga. Mou Zesen dan yang lainnya segera merespons. Sky Arai, kamu akan berada di belakang untuk memberikan dukungan. Wang Xian menginstruksikan susunan langit lagi. Arai langit mengangguk dan memandang Ao Yao dan yang lainnya. Kunci posisi mereka dan bersiap untuk pembunuhan. Mata Ao Yao berbinar kegirangan saat dia memerintahkan bawahannya. Kali ini, mereka melawan Netherclaw dan Ghost Dragon, yang merupakan spesies naga yang kuat. Di antara kelompok spesies naga, tidak ada yang lebih lemah dari ksatria alam semesta. Demikian pula, mereka adalah yang terbaik dalam pembunuhan. Ini adalah tantangan besar bagi spesies naga berduri. Ya, tubuh spesies naga berduri berkelebat dengan cahaya dan kegelapan. Mereka melirik di mana Darkclaw Ghost Dragon berada, dan di saat berikutnya, mereka menghilang ke dalam ruang kosong. Ah, kenapa mereka tiba-tiba menghilang? Aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Sui Linglong, yang berada di samping, berseru kaget. Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kemampuan pembunuhan spesies naga berduri bukan yang terbaik di alam semesta, itu pasti salah satu dari 3 teratas. Dengan kekuatan Sui Linglong, dia tidak akan bisa mendeteksi spesies naga berduri kecuali dia mencoba yang terbaik untuk merasakannya. Oh benar, mereka memanggil saudara laki-laki Wang Xian Sang Raja Naga. Apakah Anda Raja Naga dari Istana Naga? Setelah itu, Sui Linglong menatapnya dan bertanya lagi. Tidak banyak naga ilahi di alam semesta. Secara alami, munculnya Istana Naga akan menarik perhatian naga ilahi lainnya. Sui Linglong juga tahu bahwa orang tuanya baru saja menebak, tetapi mereka tidak menanyakannya secara langsung. Ya, saya datang untuk mengepung Lu Xingkong untuk menyelesaikan beberapa masalah. Aku kebetulan bertemu kalian, jadi aku datang ke sini karena penasaran. Wang Xian tidak menyembunyikan apapun dan menganggukkan kepalanya. Benar-benar, kalau begitu, saudara Wang Xian, Istana Naga Anda begitu kuat, apakah bawahanmu itu juga naga yang kuat? Sui Linglong bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak buruk. Wang Xian tersenyum tipis. Hehe,
Aku benar-benar tidak menyangka Istana Naga Api dan Naga Iblis akan bergabung. Istana Naga, kalian akan membantu Istana Naga Air kami. Hehe, ayo beri mereka pelajaran yang bagus. Sui Linglong mengepalkan tangannya dan tersenyum. Jangan khawatir, ayo beri mereka pelajaran yang bagus. Wang Xian mengangguk dan melihat pemandangan di depannya. Sui Linglong juga menatap pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Dia lahir di Istana Naga Air dan merupakan naga dewa murni. Dia disayang oleh ribuan orang. Meskipun dia memiliki kekuatan ksatria alam semesta tingkat 4, dia masih berpikiran sederhana. Di ruang kosong di sekitar Istana Naga Air, 2 legiun inti dari silsilah Naga Iblis bersembunyi. Istana Naga Api telah membentuk aliansi dengan silsilah Naga Iblis dan bersiap untuk menghancurkan Istana Naga Air. Mereka bersembunyi di sini untuk melemahkan kekuatan Istana Naga Air dan mengunci mereka. Nyatanya, mereka sudah mencapai banyak hal. Pada awalnya, Istana Naga Air tidak mengetahui bahwa mereka telah membunuh lebih dari 100.000 murid. Ada banyak ksatria alam semesta di antara mereka. Bahkan pada akhirnya, mereka tidak benar-benar mengungkapkan diri. Sebagai garis darah Naga Iblis, mereka paling bangga dengan pembunuh mereka. Naga Hantu dan Cakar Hitam, 2 naga pembunuh yang menakutkan. Mereka bersembunyi di kehampaan, bahkan yang lebih kuat dari mereka tidak bisa merasakannya. Saat mereka bergerak, mereka akan dibunuh. Mereka yakin bahwa mereka dapat membunuh prajurit manapun dengan level yang sama. Sekarang, mereka tahu bahwa Istana Naga Air mengetahui keberadaan mereka, tetapi mereka tidak takut sama sekali. Sebelum Istana Naga Air ingin mengepung dan membunuh mereka, mereka sudah merasakan dan pergi dengan cepat. Selain itu, dengan kekuatan pemimpin mereka, dia tidak takut bahkan saat menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat atas Istana Naga Air. Semua naga hantu dari cakar neraka bersembunyi di celah kosong, mata dingin mereka memperingatkan sekeliling. Mereka sedang menunggu mangsanya. Mereka menjaga lingkungan mereka. Hanya bersembunyi di kegelapan akan diterangi oleh cahaya. Berenang dalam terang dan gelap adalah pembunuhan yang sebenarnya. Semua naga hantu Netherclaw tidak menyadari bahwa mereka telah terkena formasi yang kuat. Yang lebih tak terduga adalah sudah ada sosok yang mendekati mereka dengan cepat. Weng, di langit berbintang tak berawan, semuanya tampak tenang. Angin bersiul, dan tidak ada yang aneh terjadi. Engah, engah, engah. Namun, yang aneh adalah tetesan darah tiba-tiba mengalir keluar dari satu tempat kosong. Darah mengalir keluar dari kekosongan dengan aneh. Ada lebih dari satu tempat kosong. Adegan ini menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Auman mengaum-mengaum. Siapa? Siapa yang menyergap kita? Tiba-tiba, suara yang sangat marah terdengar entah dari mana. Setelah itu, cakar yang sangat menakutkan merobek kekosongan saat sepasang mata sedingin es mengamati sekeliling. Seseorang menyergap kami. Apakah seseorang dari divisi air tersembunyi? Eksistensi mengerikan lain yang tak tertandingi, tanpa tulang, seperti cairan juga muncul dalam kehampaan. Mata merah darahnya menatap ke arah tertentu saat wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka yang berani menyelinap menyerang kita, bunuh mereka. Semua naga hantu, hati-hati. Pemimpin naga hantu dan pemimpin naga hantu memiliki ekspresi yang sangat ganas saat mereka memperingatkan dengan keras. Berdengung. Saat berikutnya, naga hantu mengayunkan cakar mereka, dan sinar kegelapan yang menakutkan menyerang kehampaan di depan mereka. Mundur. Ao Yao merasakan serangan pemimpin naga hantu dan memberi perintah untuk mundur. Berdengung. Dalam kehampaan, sosok-sosok dengan cepat mundur menuju Istana Naga Air. Pemimpin naga hantu meraung dan memerintahkan bawahannya dalam kehampaan. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan terdengar saat sosok keluar dari celah kosong. Namun, ketika pemimpin naga hantu melihat sosok itu, dia berhenti. Mengapa hanya ada lebih dari 200 dari mereka? Di mana anggota lainnya? All Hell S Claw, keluar. All Hell S Claw, keluar. Ketika pemimpin cakar neraka naga hantu melihat bahwa hanya ada lebih dari 200 anggota cakar neraka naga hantu, ekspresinya berubah drastis saat dia meraung keras. Namun, tidak ada tanggapan. Ini menyebabkan ekspresi cakar pemimpin naga neraka hantu sedikit berubah. Murid cakar neraka naga hantu lainnya mengerut saat rasa takut muncul di mata mereka. Auman mengaum-mengaum. Membunuh mereka. Ekspresi ganas muncul di wajah mereka saat tubuh mereka melintas dan menyerang semua naga berduri. Energi gelap yang mengerikan langsung menyerang di depan mereka. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Namun, pada saat ini, naga berduri telah terbang menuju Istana Naga Air dengan kecepatan tercepat.
Bahkan mereka yang cukup jauh telah kembali ke Istana Naga saat pemimpin cakar neraka naga hantu menemukan mereka. Ikuti aku dan bunuh. Mata pemimpin naga hantu dan cakar neraka dipenuhi dengan haus darah dan kemarahan seperti yang mereka perintahkan secara langsung. Cakar neraka dan naga hantu mereka adalah legiun inti dari garis keturunan naga iblis. Mereka adalah spesies naga terkuat di seluruh garis keturunan naga iblis selain Raja Naga Iblis. Jumlah gabungan kedua legiun itu hanya sekitar 400 orang. Kali ini, hanya ada sekitar 300 orang. Tapi sekarang, ada kurang dari 100 bawahan. Meskipun 100 orang tidak banyak, ini adalah seperempat dari naga hantu Netherclaw mereka. Ini adalah seperempat dari kekuatan legiun paling elit naga iblis mereka. Jika lebih dari 100 anggota terbunuh, itu akan menjadi kerugian besar bagi seluruh garis keturunan naga iblis mereka. Bagaimanapun, ini adalah spesies naga tingkat tinggi yang kuat, dan jumlahnya terbatas. Auman mengaum-mengaum. Bunuh mereka, mereka benar-benar berani membunuh kita, bunuh mereka. Kelompok naga hantu dan Netherclaw meraung dengan wajah seram. Sebagai silsilah naga iblis, sebagai pembunuh yang kuat dari silsilah naga dewa, tetapi hari ini, mereka sebenarnya diam-diam membunuh lebih dari 100 rekan mereka. Sebagai pembunuh yang kuat, mereka sebenarnya dibunuh. Ini membuat mereka merasa marah dan terhina. Pada saat yang sama, mereka sedikit ketakutan. Musuh macam apa yang sebenarnya bisa membunuh mereka? Pada saat yang sama, di depan Istana Naga Air, Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat pemandangan di depannya. Mereka hanya membunuh sekitar 100 naga hantu Netherclaw, namun mereka menyerang dengan cara yang gila. Dia bergumam, matanya berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Biarkan mereka melihat kekuatan kita. Tatapan Tian Chen menyapu Zesen tertentu dan yang lainnya, dan dia berkata dengan dingin. Baiklah, kelompok Ark Dragon dan spesies naga pesona sedikit menyipitkan mata mereka. Pemimpin spesies naga pesona memegang bunga lili laba-laba hitam, dan aura samar dan aneh keluar dari tubuhnya. Dia telah berevolusi menjadi sucubus, dan sekarang dia mengendalikan lili laba-laba hitam, dia akan menjadi lebih menakutkan. Mereka datang. Serahkan 2 pemimpin Night Level 5 Ghost Dragon Hellclaw kepadaku, dan sisanya untukmu. Cobalah untuk membunuh sebanyak yang Anda bisa. Pada saat ini, sekelompok spesies naga berduri terbang. Sky Arai melihat naga hantu mengejar mereka, dan matanya menyipit. Berdengung. Bas bas bas. Pemimpin sucubus melambaikan tangannya, dan bunga lili laba-laba hitam di tangannya langsung melancarkan serangan. Sucubus lain mengikuti dari belakang, dan suara aneh menyelimuti mereka. Satu persatu, energi yang terkondensasi menjadi mata yang sangat menawan muncul di kehampaan, dan naga hantu dengan cakar hitam menyerang. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Pada saat berikutnya, spesies naga panah di samping meluncurkan panah yang menakutkan ke arah mereka. Penyergapan. Melihat serangan itu, pemimpin naga hantu dan cakar neraka memiliki tatapan dingin di matanya. Setelah beberapa saat, mereka mengayunkan cakarnya dan menyerang ke depan. Mereka berani mengejar mereka karena keyakinan mereka pada kekuatan mereka sendiri dan pemahaman mereka tentang Istana Naga Air. Dengan kekuatan dan harta di tangan mereka, mereka dapat dengan mudah mundur. Boom! Saat mereka bergerak, formasi mantra di sekitarnya mulai bergerak juga. Formasi mantra yang telah diatur sebelumnya mulai menutupi mereka. Apa? Kapan Istana Naga Air memiliki orang majus? Ketika mereka melihat serangan mendadak itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Mundur. Netherclaw dan pemimpin naga hantu merasa ada yang tidak beres dan segera mengambil keputusan. Tanpa ragu sedikit pun, mereka meraung dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka awalnya berencana untuk membunuh beberapa orang yang menyergap mereka. Sekarang, mereka hanya bisa menyerah. Bisakah kamu pergi hanya karena kamu mau? Ekspresi dingin muncul di mata susunan langit saat dia melambaikan tangannya sekali lagi. Boom boom. Dalam sekejap, semua formasi di sekitar mereka meledak. Pada saat ini, serangan aneh dari naga pesona dan naga panah juga telah tiba. Menghindari. Naga hantu dan cakar gelap melihat serangan ini dan segera mengelak ke samping, bersiap untuk pergi. Weng! Namun, hal yang aneh adalah ketika tatapan mereka menyapu murid-murid aneh itu, mata mereka menunjukkan ekspresi bingung. Beberapa Dark Claw dan Ghost Dragon, yang hanya ksatria level 1 atau 2, menunjukkan ekspresi bingung. Namun, saat mereka dalam keadaan linglung, panah menembus tubuh mereka. Sialan, serangan aneh macam apa ini? Semuanya mundur. Mundur, mundur, mundur.
Naga hantu dan pemimpin cakar neraka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi formasi susunan langit. Ketika mereka merasakan situasi di sekitar mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Serangan sekelompok orang di depan mereka agak aneh. Sangat aneh bahwa mereka tidak menerima serangan apapun, tetapi mereka memiliki gejala yang aneh. Hanya dalam sekejap, puluhan naga hantu dan cakar neraka terbunuh. Hal itu membuat kedua pemimpin itu berang. Mengaum, mengaum. Mereka meraung, dan tubuh pemimpin Netherclaw bergetar, dan cakar hitam pekat muncul di depannya. Cakar dengan ringan menebas ke depan, membentuk sungai kegelapan yang menakutkan. Formasi susunan langit mendarat di atasnya, tetapi dengan mudah diblokir. Mengaum, mengaum, mengaum. Topeng menyeramkan dengan wajah hantu gelap melayang di depan pemimpin naga hantu, dan topeng itu dipenuhi dengan pola berwarna merah darah. Pola merah darah memadat menjadi wajah berdarah dan menutupi bagian depan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, naga pesona dan naga panah menyerang naga hantu dan Netherclaw lagi. Namun, kali ini, topeng aneh berwarna merah darah mematahkan formasi susunan langit. Panah dan serangan aneh Cham Dragon dengan mudah diblokir. Ini menyebabkan ekspresi susunan langit sedikit berubah. Mundur, ayo pergi. Tunggu saja, kami akan membuatmu membayar 100 kali lipat harga untuk apa yang terjadi hari ini. Pemimpin naga hantu meraung dengan wajah muram. Dia melambaikan cakar naganya dan bayangan gelap menyelimuti area itu. Dia memimpin semua bawahannya dan pergi dengan cepat. Kekuatan pihak lain telah melebihi harapan mereka. Wow, saudara Wang Xian, bawahanmu sangat kuat. Mereka benar-benar membunuh begitu banyak naga hantu dan Netherclaw. Namun, Sui Linglong, yang berdiri di samping, menyaksikan pemandangan ini dengan wajah penuh keterkejutan. Sebagai putri istana naga air, dia sangat akrab dengan awan api, elang naga, Netherclaw, dan naga hantu dari garis keturunan naga iblis. Ini adalah spesies naga tingkat tinggi dari dua kekuatan. Spesies naga tingkat tinggi memiliki bakat yang kuat dan metode penyelamatan jiwa. Sangat sulit untuk membunuh mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sangat sulit bagi ksatria alam semesta level 5 untuk membunuh ksatria alam semesta level 3 dengan cakar hitam. Karena mereka memiliki bakat yang kuat dan metode penyelamatan hidup. Namun, barusan, lebih dari 100 Netherclaw dan Ghost Dragon telah jatuh di depan matanya. Dia tertegun. Sejak kapan naga bermutu tinggi begitu mudah dibunuh? Mereka adalah eksistensi yang berada di urutan kedua setelah naga suci murni. Seperti yang diharapkan dari naga bermutu tinggi. Meskipun saya sudah mengetahui lokasi mereka, saya hanya berhasil membunuh lebih dari 100 dari mereka. Ketika Wang Xian melihat hasil ini, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini terutama karena kekuatan naga berduri lebih lemah dari pihak lain. Namun, orang juga bisa tahu dari samping bahwa Netherclaw naga hantu sangat kuat. Terutama setelah mereka mengeluarkan harta yang mereka peroleh, mereka dapat dengan mudah menembus pertahanan formasi surga. Raja Naga, kekuatan gabungan Netherclaw dan naga hantu jauh lebih kuat dari kita. Tingkat keberhasilan kami kali ini tidak tinggi. Pada saat ini, Ao Yao Yao terbang mendekat dan melaporkan dengan cemberut. Itu sudah tidak buruk, Wang Xian berkata sambil tersenyum. Naga hantu dan Netherclaw adalah legiun terkuat dari garis keturunan naga iblis. Namun, naga berduri itu hanyalah salah satu dari beberapa legiun di Istana Naga. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk melawan garis keturunan naga iblis sendirian. Dalam hal kekuatan tempur langsung, Istana Naga masih memiliki naga mengamuk, naga kekaisaran, naga Starwood, guntur surga, naga api bumi, Phoenix, dan sebagainya. Ini semua adalah spesies naga puncak. Saat ini, tidak ada spesies naga yang lemah di Istana Naga. Ini sudah sangat kuat. Ketika spesies naga tingkat tinggi berada di puncak garis keturunan naga ilahi, mereka juga sangat kuat. Istana Naga Air kami memiliki kurang dari 300 spesies naga tingkat tinggi. Sui Linglong terus berkata dari samping. Seperti yang dikatakan Sui Linglong, ketika garis keturunan naga ilahi berada di puncaknya, spesies naga tingkat tinggi juga sangat kuat. Pada saat itu, pasukan paling elit dari Istana Naga yang kuat juga merupakan pasukan naga tingkat tinggi. Pasukan inti naga tingkat tinggi mirip dengan naga hantu Netherclaw. Itu sudah dianggap cukup baik untuk Istana Naga yang kuat untuk memiliki beberapa ratus dari mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat mereka berbicara,
Pertempuran mengerikan terjadi di langit di atas gerbang timur Istana Naga Air. Wang Xian menoleh dan matanya berbinar. Netherclaw Ghost Dragon, datang dan dukung kami. Raungan marah terdengar, menyebabkan Wang Xian dan yang lainnya sedikit tersenyum. Sialan, garis keturunan naga iblis, di mana orang-orangmu? Dalam waktu kurang dari 10 detik, suara marah terdengar. Hehehe, Netherclaw Ghost Dragon telah menderita kerugian yang sangat besar. Dia pasti lari kesakitan. Ketika Sui Linglong mendengarnya, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Ayo pergi dan lihat, Wang Xian berkata kepada Sui Linglong. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang menuju gerbang timur Istana Naga Air. Ketika dia terbang, dia melihat bahwa pertempuran telah berakhir. Sekelompok ahli dari Istana Naga Api berjalan ke kejauhan. Beraninya kau begitu sombong di tempat kami. Orang-orang tak berguna dari Istana Naga Api, jangan kabur. Beberapa ahli dari Istana Naga Air meraung marah dan jijik. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan marah mereka bergema di seluruh langit. Para ahli dari Istana Naga Api dengan cepat menghilang. HMPH. Di bawah mereka, wajah Raja Naga Air, Ratu Naga Air, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Ayah ibu. Ketika Sui Linglong melihat ini, dia datang ke sisi Raja Naga Air dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya. Ratu Naga Air menyentuh wajah putrinya. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Ibu, kamu tidak tahu. Bawahan saudara Wang Xian sangat kuat. Mereka membunuh lebih dari 100 cakar naga hantu. Sui Linglong berkata dengan penuh semangat. Lebih dari 100 cakar naga hantu. Kata-katanya membuat Raja Naga Air dan Ratu Naga Air sedikit terkejut. Mereka menatap Wang Xian dengan takjub. Ya, saudara Wang Xian adalah Raja Naga dari Istana Naga. Dia sangat kuat. Sui Linglong melanjutkan. Raja Naga dari Istana Naga. Tubuh Raja Naga Air dan Ratu Naga Air berhenti sejenak. Mereka saling memandang dengan heran tetapi juga seperti yang diharapkan. Mereka telah membuat tebakan yang sama barusan. Terima kasih, Raja Naga dari Istana Naga, untuk bergerak kali ini. Kalau tidak, dengan kekuatan kami tidak akan berani melawan mereka secara langsung. Raja Naga Air menangkupkan tangannya pada Wang Xian dan berterima kasih padanya. Terima kasih kembali. Aku juga ingin merasakan kekuatan naga suci lainnya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Kata-katanya mengejutkan Raja Naga Air dan Ratu Naga Air. Mereka tahu bahwa Raja Naga di depan mereka juga ambisius. Haha, ayo pergi. Raja Naga, Anda menyelamatkan putri saya dan banyak membantu kami. Di masa depan, Istana Naga Air akan menjadi sahabat Istana Naga. Jika Istana Naga membutuhkan bantuan di masa depan, Istana Naga Air pasti tidak akan menolak. Raja Naga Air tertawa dan memberi isyarat dengan tangannya. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan berjalan bersama. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, di dunia gelap naga iblis yang jauh, raungan marah bisa terdengar. Raja Naga Iblis, apa artinya ini? Elang naga awan api kami diserang oleh Istana Naga Air dan meminta bantuan. Mengapa orang-orangmu tidak membantu? Di dunia gelap naga iblis, Raja Naga Api masuk dengan tubuh besarnya dan meraung dengan wajah dingin. Raja Naga Api, tutup mulut. Lebih dari 100 naga hantu kita mati, dan kita masih meminta bantuan. Raja Naga Iblis menatap Raja Naga Api dan meraung dengan marah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah mengetahui kekuatan Istana Naga Air? Bagaimana mereka bisa menyerang kami saat mereka menyerangmu? Bisakah Divisi Air Barat dan Divisi Air Tersembunyi Istana Naga melakukannya? Raja Naga Iblis juga sangat marah. Ketika dia mengetahui bahwa lebih dari 100 naga hantu dan naga hantu telah mati, dia terlihat sangat malu. Ini adalah spesies naga bermutu tinggi dari garis keturunan naga iblis mereka. Bahkan jika satu meninggal, hatinya akan sakit, apalagi lebih dari 100. Naga hantu dan cakar hitam adalah ahli inti dari garis keturunan naga iblis mereka di masa depan. Mereka adalah kartu truf penting yang akan mereka gunakan untuk memasuki surga membuka benua terpencil di masa depan. Bagaimana ini mungkin? Kemampuan naga hantu dan cakar kegelapan akan diserang dan dibunuh. Ekspresi Raja Naga Api sedikit berubah. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ekspresi Raja Naga Iblis tidak berubah saat dia menatap Raja Naga Api. Menurut informasi yang kami terima, seorang master susunan yang kuat muncul di Istana Naga Air, seorang pemanah yang kuat, seorang pembunuh, dan seekor naga yang aneh. Menurut akal sehat mereka, pihak lain adalah naga yang sangat kuat. Setelah merenung selama puluhan detik, Raja Naga Iblis berkata dengan dingin. Bagaimana ini mungkin?
Saya tahu latar belakang Istana Naga Air dengan sangat baik. Tuan Naga Api mengerutkan kening, dan kemudian sesosok muncul di benaknya, dan wajahnya sedikit berubah. Hanya pria itu, tidak ada orang lain. Dia memikirkan pemuda yang merusak rencananya, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Istana Naga Air pasti telah menemukan pembantu, tapi kami tidak yakin dari kekuatan mana pembantu ini berada. Raja Naga Api berkata dengan wajah muram. Dengan atau tanpa pembantu, kekuatan Istana Naga Air saat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hancurkan. Kali ini, mereka tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan, tetapi juga menderita kerugian besar. Saya tidak mengundurkan diri. Saya bersiap selama puluhan ribu tahun dan akan berhasil, tetapi seseorang ikut campur. Raja Naga Api meraung dengan ganas. Untuk menghancurkan Istana Naga Air, dia telah bersiap sejak lama, tetapi pada saat kritis, dia dihancurkan satu demi satu. Kecuali jika Anda dapat menemukan penolong lain, tetapi satu penolong lagi berarti lebih banyak sumber daya. Wajah Raja Naga Iblis menjadi gelap saat dia menatap Raja Naga Api. Garis keturunan naga ilahi saat ini, garis keturunan yang menyebut diri mereka naga leluhur, telah melangkah ke benua primal pembuka surga, dan mereka telah mencapai tingkat ras tingkat tinggi di alam semesta. Naga leluhur adalah kekuatan paling kuat dari garis keturunan Dewa Naga, dan mereka memiliki banyak naga ras murni. Selain naga leluhur, ada juga klan naga suci. Namun, klan naga suci juga telah memasuki benua primal pembuka surga, dan mereka telah menjadi bawahan malaikat cahaya. Selain dua ahli garis keturunan Dewa Naga ini, ada Istana Naga Api, Istana Naga Air, garis darah naga iblis, naga perang emas merah, dan garis darah angin dan naga petir. Mereka tidak tahu banyak tentang Istana Naga. Apakah menurutmu pembantu Istana Naga Air berasal dari Istana Naga? Memikirkan Istana Naga, Raja Naga Api menyipitkan matanya dan menebak. Istana Naga. Menurut informasi yang kami dapat, Istana Naga tidak terlalu kuat. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melawan kita. Raja Naga Iblis sedikit terkejut dan menjawab. Belum tentu. Peningkatan garis keturunan naga ilahi kita bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ras lain. Dikatakan bahwa Istana Naga juga memiliki naga dewa berdarah murni. Raja Naga Api menggelengkan kepalanya, matanya bersinar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Naga Iblis bertanya dengan lemah. Ubah targetnya, angin dan silsilah naga guntur ilahi. Tuan Naga Api mengertakkan gigi dan berkata, garis keturunan naga angin dan guntur relatif lemah di antara garis keturunan naga ilahi saat ini. Akan lebih mudah untuk menghancurkan mereka. Tuan Naga Api, apakah Anda akan menerobos? Raja Naga Iblis menatap Dewa Naga Api dan menyipitkan matanya, sedikit kewaspadaan melintas di matanya. Apakah kamu takut? Jika silsilah naga suci kita ingin meningkat dengan cepat, cara terbaik adalah dengan menghancurkan silsilah naga suci lainnya. Garis keturunan naga leluhur harus menaklukkan dan menekan garis keturunan naga ilahi lainnya untuk mendapatkan kekuatan mereka saat ini. Sumber daya dari naga suci lainnya adalah kesempatan bagi kita. Siapa tahu, mereka mungkin membantu kita menerobos. Raja Naga Api berkata dengan samar. Hahaha, baiklah. Mari hancurkan angin dan guntur. Kekuatan mereka tidak sekuat Istana Naga Air. Selama kamu bisa menerobos Istana Naga mereka, kami akan bisa menghancurkan mereka dengan sangat cepat. Kata Raja Naga Iblis sambil tertawa. Jangan khawatir, kali ini tidak akan ada masalah. Raja Naga Api berkata dengan sinis saat sosoknya perlahan menghilang. Untuk menghancurkan cabang naga ilahi lainnya dengan tergesa-gesa, tampaknya Tuan Naga Apimu telah mencapai kesempatan untuk menerobos. Mari kita lihat siapa yang bisa menerobos lebih dulu, hehehe. Dia tersenyum sinis saat sosoknya perlahan menghilang ke dunia gelap naga iblis. Di kedalaman dunia gelap naga iblis, murid berwarna merah darah yang sangat besar bersinar dengan sedikit kilau. Hahaha, Raja Naga, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Istana Naga Api dan garis keturunan naga iblis mungkin tidak akan berani lagi bertindak angkuh di sekitar kita. Pada saat yang sama, di Istana Naga Air, Raja Naga Air berkata dengan hormat kepada Wang Xian dengan wajah penuh tawa. Kali ini, Wang Xian dan yang lainnya bergerak. Silsilah naga iblis telah menderita kerugian besar. Mereka harus tahu bahwa Istana Naga Air mereka memiliki penolong yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak berani bergerak melawan Istana Naga Air. Mereka bahkan mungkin menyerah. Ini hanya bantuan kecil. Anda tidak harus bersikap sopan, Raja Naga Air. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Haha, ini bukan bantuan kecil.
Nyawa putriku diselamatkan olehmu. Raja Naga adalah dermawan dari Istana Naga Air kita. Ratu Naga Air menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya ke samping. Lebih dari 10 anggota Istana Naga Air membawa kotak-kotak dan meletakkannya di depan mereka. Raja Naga, terimalah tanda terima kasihku yang kecil ini. Ratu Naga Air tersenyum dan memberi isyarat. Kalau begitu aku tidak akan menolaknya. Saya akan menerimanya. Wang Xian ragu sejenak sebelum tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan kotak-kotak itu. Haha, ayo bersulang untuk Raja Naga. Di masa depan, jika Istana Naga memiliki masalah, Istana Naga Air pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Raja Naga Air tertawa terbahak-bahak. Terima kasih atas bantuanmu, Raja Naga. Para ahli di sekitar Istana Naga Air berterima kasih padanya. Tidak perlu, tidak perlu. Wang Xian berkata dengan sopan. Hehe, terima kasih telah menyelamatkan hidupku kali ini, Raja Naga. Biarkan aku bersulang untukmu juga. Sui Linglong duduk di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Wang Xian tersenyum. Setelah itu, Sui Linglong membawanya berkeliling Istana Naga Air selama 2 hari. Untuk kekecewaan Wang Xian, Istana Naga Api dan klan Naga Iblis tampaknya telah menyerah untuk berurusan dengan Istana Naga Air. Tidak ada perang. Aku akan kembali. Pada hari ketiga, Wang Xian tidak berencana tinggal di sini lebih lama lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Sui Linglong. Ah, saudara Wang Xian, apakah Anda akan kembali? Sui Linglong menatapnya dan berkata dengan ekspresi enggan. Ya, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan di Istana Naga. Wang Xian mengangguk. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kalau begitu, bisakah aku pergi ke Istana Naga untuk melihatnya? Saya belum pernah ke Istana Naga lain sebelumnya. Bagaimana dengan saudara Wang Xian? Sui Linglong meraih lengannya dan berkata dengan genit. Ahem, ini, tidak apa-apa juga. Beritahu orang tuamu. Wang Xian ragu-ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya. Hehehe, jangan khawatir. Aku akan mengikutimu keluar. Orang tuaku pasti akan setuju. Sui Linglong tersenyum dan berkata, ayo pergi, ayo pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya tanpa daya dan terbang bersamanya. Berdengung, dia melambaikan tangannya dan menahan Sui Linglong ke dalam sarang induk. Saat berikutnya, dia muncul di Istana Naga. Wow, apakah ini Istana Nagamu, saudara Wang Xian? Setelah melepaskan Sui Linglong, dia berseru dengan penuh semangat. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus terlebih dahulu. Aku akan meminta seseorang untuk mengajakmu berkeliling. Wang Xian berkata padanya, ya, saudara Wang Xian, lakukan tugasmu. Sui Linglong mengangguk dengan patuh. Wang Xian memanggil Aonu dan memintanya untuk mengajak Sui Linglong berkeliling. Dia datang ke Istana Naga. Aku di sini, duduk di tahta naga, Perdana Menteri Gui segera datang. Bagaimana situasi ras guk-guk laut bertanduk? Wang Xian bertanya padanya. Istana Naga seharusnya sudah melakukan beberapa persiapan dalam beberapa hari terakhir. Raja Naga, kami telah meningkatkan kemampuan naga berkepala 8 ke level Ksatria Alam Semesta level 5. Sekarang, dia telah masuk jauh ke dalam bagian dalam ras guk-guk laut bertanduk. Sekarang, dia parasitisasi tetua ras guk-guk laut bertanduk. Dia sedang mencari kesempatan untuk menjadi parasit bagi kekuatan puncak dari ras guk-guk laut bertanduk. Perdana Menteri Gui segera melaporkan, naga bertanduk beracun lainnya juga telah menjadi parasit ras guk-guk laut bertanduk dan ras putri ular dalam skala besar. Dalam 5 hingga 6 hari lagi, kita harus bisa bergerak. Ya, Wang Xian sedikit mengangguk ketika mendengar laporan Perdana Menteri Gui. Menghilangkan ras guk-guk laut bertanduk akan menjadi dorongan besar bagi Istana Naga. Kita harus siap sepenuhnya untuk sepenuhnya memusnahkan ras guk-guk laut bertanduk dan ras wanita ular. Wang Xian berkata dengan tatapan dingin. Dia akan membalas budi kepada kekuatan apapun yang ingin memusnahkan Istana Naga. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menjawab dengan sungguh-sungguh. Xiao Xian, siapa gadis cantik yang baru saja tiba di Istana Naga? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat Guan Suking, Lan Qingyue, dan yang lainnya berjalan mendekat. Mereka mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah putri dari Istana Naga Air. Dia juga dari garis keturunan Naga Ilahi. Dia adalah naga suci air murni. Wang Xian melihat ekspresi mereka dan wajahnya sedikit gelap. Dia segera menjelaskan. Apakah begitu? Apakah Anda sudah lama tidak memiliki selir? Itukah sebabnya kamu mencarinya? Atau apakah Anda mengatakan bahwa Istana Naga kita akan mengadakan aliansi pernikahan dengan Istana Naga Air?
Guan Suking menunggunya dan mengejeknya. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya kebetulan pergi ke Istana Naga Air dan Sui Linglong ingin mengikuti saya ke sini, jadi saya membawanya ke sini untuk berjalan-jalan. Wang Xian berkata dengan tergesa-gesa. Hehe, membawa seorang gadis ke sini jelas bukan hal yang baik. Gadis-gadis lainnya mendengus dan memutar mata ke arahnya. Hal ini membuat Wang Xian merasa sangat dirugikan. Apakah dia orang seperti itu? Namun, harus dikatakan bahwa Sui Linglong adalah gadis tercantik yang pernah dia temui dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena dia adalah naga dewa air murni. Dia memiliki temperamen khusus. Wang Xian berjalan mendekat dan segera mencoba membujuknya. Pada akhirnya, tidak ada gadis yang mempercayai kata-katanya. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Beberapa jam kemudian, Wang Xian membawa sekelompok gadis dan Sui Linglong untuk makan bersama. Sui Linglong melihat Guan Suking dan yang lainnya. Dia tidak terlihat terlalu aneh dan terus memanggil mereka kakak perempuan. Itu membuat mereka merasa tidak nyaman untuk terus memasang wajah dan mengobrol dengannya sambil tersenyum. Ini membuat Wang Xian menghela nafas lega. Mungkin Sui Linglong tidak memiliki niat itu. Dalam beberapa hari berikutnya, Sui Linglong berjalan-jalan di sekitar Istana Naga. Ketika dia berada di Istana Naga Air, dia adalah seorang putri dan tidak memiliki siapapun untuk menemaninya. Ada beberapa orang di Istana Naga yang bisa bergaul dengan baik, terutama dengan Hua Er, Kai Er, dan yang lainnya. Wang Xian agak santai ketika melihat ini dan mengawasi situasi di Istana Naga berkepala 8. Pada hari ketiga, Istana Naga mengalami migrasi besar-besaran. Mereka dipindahkan dari Bima Sakti ke laut tempat suku naga surgawi dulu. Sekarang, ketika kekuatan di langit berbintang dan langit berbintang mendengar bahwa Istana Naga telah datang ke pihak mereka, mereka buru-buru datang untuk memberi hormat dan menawarkan harta mereka. Lagi pula, kekuatan yang ditampilkan Istana Naga terlalu mengejutkan mereka. Ini terutama terjadi setelah Istana Naga memusnahkan para ahli dari 3 ras. Raja Naga, sesuatu yang besar telah terjadi di pengepungan Lu Xingkong. Pada hari keempat, Perdana Menteri Gui tiba-tiba melaporkan berita yang mengejutkan Wang Xian. Istana Naga saat ini telah mencapai tingkat ras perantara di alam semesta dan dianggap sebagai keberadaan yang tak terkalahkan di Xinjiang dan Xingkong. Mereka telah mengarahkan pandangan mereka ke langit berbintang di sekitarnya. Perdana Menteri Gui menerima berita yang mengejutkan langit berbintang di sekitarnya. Istana Naga Api dan klan Naga Iblis telah bergandengan tangan untuk menghancurkan klan Angin dan Guntur. Sebagai ras puncak alam semesta, situasi klan Naga Ilahi masih sangat dihargai oleh ras utama. Secara khusus, kebangkitan pesat dari klan Naga Ilahi mengejutkan dan membuat takut banyak ras. Silsilah Dewa Angin dan Naga Petir naik ratusan juta tahun yang lalu, dan kekuatan mereka hanya bisa dianggap rata-rata jika dibandingkan dengan kekuatan yang mengelilingi Lu Xingkong. Hanya ada 2 makhluk agung ksatria level 5 alam semesta, dan mereka tidak terlalu kuat. Namun, garis keturunan Dewa Naga yang mengelilingi Lu Xingkong semuanya memiliki harta yang membuat semua kekuatan cemburu, Istana Naga. Karena keberadaan Istana Naga, bahkan kekuatan yang memiliki kekuatan untuk memasuki daratan pun tidak berani menyinggung perasaan mereka. Karena mereka tidak bisa menembus pertahanan Istana Naga. Jika mereka tidak bisa menembusnya, itu berarti mereka tidak bisa dihancurkan. Begitu mereka tidak dapat menghancurkan pihak lain, pembalasan yang akan mereka derita akan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh faksi lain. Karena itu juga status naga dewa di sekitar Lu Xingkong tidak rendah. Namun, hari ini, sebuah berita mengejutkan menyebar. Naga Dewa Angin dan Guntur dihancurkan oleh Istana Naga Api dan Naga Iblis. Ini adalah peristiwa besar bagi banyak faksi. Sejak Istana Naga Air kembali, Wang Xian juga menginstruksikan Perdana Menteri Gui untuk memperhatikan naga dewa lainnya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Naga Iblis dan Istana Naga Api telah menghancurkan faksi lain dari Naga Suci dengan begitu cepat. Mengapa mereka harus menghancurkan Naga Suci lainnya dengan sangat mendesak? Apakah ada dendam sebesar itu? Wang Xian membaca berita itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berbinar. Raja Naga, ada berita dari Baki. Mereka mengatakan bahwa mereka dapat bergerak sekarang. Saat ini, Perdana Menteri Gui melihat informasi tentang AI dan segera melapor ke Wang Xian. Bisakah kita melakukannya sekarang? Wang Xian duduk di Istana Naga dan melihat laporan Perdana Menteri Gui. Senyum muncul di wajahnya. Sudah ada ksatria alam semesta level 5 yang diparasit oleh Baki. Menurut informasi dari Baki, ada alam semesta Night level 5 lain yang disembunyikan oleh ras guk-guk laut bertanduk. Ada total 7 dari mereka.
Dia yakin bahwa dia dapat membunuh dua ksatria alam semesta dengan level yang sama saat perang pecah. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Itu berarti masih ada 4 makhluk tingkat 5 ksatria alam semesta, Tian Cheng, Xiao Lan, dan Ao Jin. Akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan 4 lainnya. Untuk berada di sisi yang aman, saya akan pergi juga. Wang Xian merenung sejenak dan berkata, dengan kekuatan Istana Naga saat ini, bahkan jika dia tidak bergerak, itu akan cukup untuk memusnahkan ras guk-guk laut bertanduk dan ras wanita ular. Namun, dia siap untuk bergerak untuk berjaga-jaga. Langsung ke sarang pihak lain, masih ada jejak risiko. Sebagai ras tingkat menengah yang sangat kuat di alam semesta, mereka memiliki fondasi yang dalam, dan mereka mungkin memiliki harta yang bisa melawan ksatria di level 6. Namun, Istana Naga memiliki keunggulan yang kuat, dan itu adalah 8 poin. 8 poin telah melekat pada makhluk hebat puncak dari klan bertanduk Si, dan mereka tahu semua kartu truf dari klan bertanduk Si. Dengan bantuan Ba Qi, semuanya akan menjadi lebih sederhana. Perintahkan semua anggota untuk bersiap. Wang Xian berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, di ladang naga Istana Naga, semua pemimpin dan anggota tingkat ksatria alam semesta dari Istana Naga berdiri di sana dan menunggu. Selain ksatria alam semesta Istana Naga, hanya ada lebih dari 10.000 penyihir naga. Ini adalah tim yang dikirim Istana Naga kali ini. Anggota biasa dari divisi tempur lainnya tidak mengizinkan mereka untuk berpartisipasi. Itu karena sama sekali tidak perlu. Dan sekarang, setelah beberapa perbaikan berturut-turut, jumlah ksatria alam semesta di Istana Naga telah mencapai hampir 4.000. Jumlah seperti itu tidak lemah bahkan di antara ras tingkat menengah di alam semesta. Lagi pula, jumlah ksatria alam semesta di Istana Naga Air hanya sekitar 5.000 hingga 6.000. Ayo pergi, kita akan bergegas langsung. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke semua bawahannya dan mengungkapkan ekspresi puas. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tubuh mereka bergerak, dan mereka terbang ke langit di atas Istana Naga dalam sekejap. Suara rendah dan teredam terdengar. Dua makhluk raksasa tergantung di udara. Ukuran Xiaolan saat ini sudah mencapai 500 hingga 600 km. Kekuatannya juga telah menembus level 5 ksatria alam semesta. Di sisi lain, Xiao Zai satu tingkat lebih lemah, seorang ksatria alam semesta tingkat 4. Pada saat ini, aura Little Blue sangat menakutkan. Jika aura Little Blue ditargetkan pada anggota Istana Naga, bahkan Ao Jin dan yang lainnya mungkin akan merasa tertekan. Warisan puncak alam semesta, Dewa Kuno Pemakan Kuntuan, Dewa Naga Phoenix dan garis keturunan puncak lainnya sebagai makanan, Kun. Di bawah level yang sama, bahkan naga suci berdarah murni bukanlah tandingan Kun. Hanya naga ilahi yang bermutasi yang bisa melawan Kun. Sekarang, Xiaolan dan rumah kecil itu mungkin satu-satunya dua Kun di alam semesta. Ayo pergi. Tubuh Wang Xian bergerak dan melompat ke tubuh Xiaolan. Anggota Istana Naga lainnya segera terbang ke rumah kecil Xiaolan. Ayo pergi. Targetnya adalah ras guk-guk laut bertanduk. Wang Xian menepuk tubuh Xiaolan dan memerintahkan dengan lemah. Xiaolan memiliki kecerdasannya sendiri. Kecerdasannya sangat tinggi. Setelah mendengar perintah itu, Xiaolan menggeram pelan dan membuka mulutnya. Sebuah lubang hitam langsung muncul di depannya. Xiaolan mengayunkan tubuhnya dan langsung memasuki lubang hitam. Di belakangnya, rumah kecil itu mengikutinya ke dalam lubang hitam. Di saat berikutnya, sosok mereka menghilang seketika. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah tiba di bagian lain dari ruang kosong. Xiaolan mengeluarkan geraman pelan. Lubang hitam lain muncul dan mereka memasuki ruang lagi. Metode perjalanan Xiaolan sangat menakutkan. Bahkan Wang Xian dengan sayap suci pemula tidak bisa dibandingkan dengannya. Setelah hanya 5 jam, mereka tiba di area yang mengelilingi langit berbintang. Begitu mereka tiba di langit berbintang, mereka sering melihat pesawat ruang angkasa, kapal, dan kendaraan terbang lainnya bolak-balik melalui kehampaan. Cek, benda apa ini? Ini sangat menakutkan. Binatang luar angkasa, ini binatang luar angkasa. Kelas binatang luar angkasa apa ini, bagaimana bisa begitu menakutkan? Lubang hitam yang menakutkan muncul dari udara tipis. Di sampingnya, di kapal yang terlihat seperti perahu naga, pupil semua orang sedikit menyusut saat melihat lubang hitam. Namun, ketika mereka melihat biru kecil yang menakutkan terbang keluar dari lubang hitam, mereka terkejut.
Binatang luar angkasa tidak jarang bagi orang-orang yang mengelilingi langit berbintang, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang luar angkasa sebesar itu. Ukurannya 5 hingga 600 km, dan itu seperti meteorit di langit berbintang, memancarkan aura yang menakutkan. His, binatang luar angkasa macam apa ini? Apa levelnya? Ini terlalu menakutkan. Apakah ini binatang luar angkasa dari benua primal pembuka surga? Di atas perahu naga, semua orang melihat binatang besar itu dengan kaget. Tapi di saat berikutnya, rumah kecil Little Blue dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Kecepatannya terlalu menakutkan. Oh, sungguh binatang luar angkasa yang kuat. Binatang apa ini? Xiaolan dengan cepat terbang melintasi langit berbintang di sekitarnya. Ketika mereka melewati sebuah planet, dua tetua mengambang di langit berbintang di samping mereka. Mata mereka bersinar. Ayo pergi, panggil ahli klan kami dan ikuti dua monster luar angkasa ini. Mari kita lihat apakah ada kesempatan untuk menaklukkan dan menekan mereka. Salah satu tetua berkata dengan tatapan membara. Mereka juga sangat iri dengan binatang luar angkasa yang begitu besar dan menakutkan. Jika mereka bisa menaklukkan dan menekan mereka, betapa mendominasi klan mereka akan mengendarai binatang sebesar itu di masa depan. Tubuh mereka bergerak dan segera mengikuti di belakang. Raja Naga, seseorang mengikuti di belakang kita. Pada saat yang sama, di tubuh Little Blue, tatapan kura-kura Perdana Menteri menyapu ke belakang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dua sosok mengikuti di belakang mereka. Keduanya memiliki kekuatan ksatria alam semesta level 5. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekeliling dan mengabaikan mereka. Tubuh Xiaolan terlalu besar dan auranya menakutkan. Jelas bahwa dua sosok di belakang mereka tidak merasakan kehadiran mereka. Namun, Wang Xian dan yang lainnya mengabaikan mereka. Sebuah lubang hitam muncul di depan mereka dan sosok Xiaolan langsung menghilang. Mereka telah memasuki lubang hitam dan saya tidak dapat merasakannya. Melihat rumah kecil Xiaolan menghilang ke dalam lubang hitam, itu membuat pupil mata orang-orang berkontraksi sedikit dan ekspresi serius muncul di wajah mereka. Adapun lubang hitam, mereka tidak berani mengisinya sembarangan. Ayo kita cari. Mereka seharusnya menuju ke depan untuk melewati Void. Keduanya agak tidak mau dan dengan cepat terbang ke depan. Di dalam langit berbintang di sekitarnya, geraman rendah terdengar dan rumah biru kecil itu dengan cepat terbang menuju ras guk-guk laut bertanduk. Banyak orang melihat rumah biru kecil itu terbang melintasi langit berbintang dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Sangat cepat, di dalam langit berbintang di sekitarnya, sebuah berita menyebar ke seluruh alam semesta AI. Dua binatang luar angkasa yang sangat besar muncul di wilayah barat. Beberapa kekuatan memiliki ide tentang dua makhluk luar angkasa ini, dan mereka dengan cepat terbang. Monster antariksa yang lebih lemah semuanya memiliki kekuatan untuk bertarung di atas level mereka, dan hampir tidak mungkin untuk membunuh monster antariksa dengan level yang sama. Binatang luar angkasa yang lebih kuat bahkan mampu melawan langsung puluhan makhluk di level yang sama. Tubuh mereka yang sangat besar dan bakat yang menakutkan membuat ras yang tak terhitung jumlahnya iri. Banyak ras ingin menekan dan menaklukkan binatang luar angkasa alam semesta untuk berkultivasi. Di antara mereka, ras yang paling terkenal di sekitar langit berbintang adalah ras laut kuno, ras yang memiliki lebih dari 100 monster antariksa. Binatang buas yang mereka miliki disebut binatang buas yang sepi. Suatu kali, mereka menggunakan binatang buas yang sunyi sebagai garda depan, dan semua anggota klan mereka menggunakan energi untuk mendukung mereka. Mereka langsung menyerbu ke sarang kekuatan perantara di alam semesta, secara langsung mencabik-cabik ras perantara itu. Binatang luar angkasa sangat menarik bagi banyak ras. Belum lama ini, bahkan Putri Istana Naga Air secara pribadi memimpin sekelompok ahli untuk menaklukkan 10 binatang buas berkepala naga. Sayangnya, mereka disergap oleh Istana Naga Api dan binatang naga berkepala 10 diperoleh oleh Istana Naga Api. Ini juga bisa dilihat betapa menariknya binatang luar angkasa bagi sekelompok ras. Ketika beberapa ahli pasukan menerima berita ini, mereka secara alami ingin menyelidiki dan melihat apakah mereka dapat menaklukkannya. Raja Naga, kami di sini. Sarang ras guk-guk laut bertanduk ada di depan. Namun, seperti beberapa kekuatan di sekitar Lu Xingkong yang mendambakan rumah kecil Xiaolan. Perdana Menteri Gui, yang berada di tubuh Xiaolan, melapor ke Wang Xian. Apakah perlombaan 8 poin sudah siap? Mereka siap. Berita bahwa ras 8 poin dan rumah kecil Xiaolan telah muncul di sekitar Lu Xingkong telah mengumpulkan banyak ahli dari ras guk-guk laut bertanduk dan ras putri ular. Begitu kita muncul, ahli dari ras guk-guk laut bertanduk dan ras ratu ular akan segera tiba.
Perdana Menteri Gui mengangguk. Baiklah. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke depan. Di ruang hampa sekitarnya, ada banyak planet. Ada banyak ahli dan kerajinan terbang bolak-balik melalui langit berbintang. Mereka sudah sampai di bagian dalam domain luar angkasa ras guk-guk laut bertanduk. Planet-planet di sekitarnya adalah semua planet tempat tinggal ras guk-guk laut bertanduk. Kedua binatang luar angkasa ini benar-benar muncul di dalam wilayah ras guk-guk laut bertanduk kita. Segera laporkan kepada para penguasa. Cepat, cepat, laporkan kepada penguasa dalam balapan. Jika mereka menjadi gila, kita tidak akan bisa menahan mereka. Para ahli di planet-planet sekitarnya melihat ke rumah biru kecil yang terbang dengan cepat karena terkejut saat mereka berbicara. Pada saat yang sama, di planet inti ras guk-guk laut bertanduk, ahli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Menurut berita dari depan, dua makhluk luar angkasa itu terbang di wilayah kita. Jika mereka tidak mengubah arah, kemungkinan besar mereka akan mencapai pihak kita. Pada platform besar yang menjulang ke awan di planet ini, seorang lelaki tua melihat laporan bawahannya dan berkata, "Apakah kamu tahu apa itu Space Beast?" Seorang prajurit dari ras guk-guk laut bertanduk bertanya. "Belum, besar sekali, minimal 500-600 km. Ada orang di AI yang menebak bahwa itu adalah makhluk menakutkan yang terbang keluar dari meridian gunung dan laut di benua purba." Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Jika salah satu dari dua makhluk luar angkasa memiliki kekuatan ksatria level 5 dan yang lainnya memiliki kekuatan ksatria level 4, kurasa kita bisa mencobanya. Di tengah, seorang lelaki tua yang memegang senjata bulan sabit berkata, menatap lelaki parubaya itu, "Pemimpin, bagaimana menurutmu? Kurasa kita bisa mencobanya, dengan kekuatan kita bertujuh, kita masih punya kesempatan." Mata pemimpin itu berbinar saat dia berkata, "Daya tarik Space Beast terlalu besar." Mendengar kata-katanya, lelaki tua yang memegang senjata bulan sabit melengkungkan bibirnya, dia memerintahkan, "Biarkan semua orang bersiap terlebih dahulu. Panggil klan Putri Ular, kemampuan mereka juga bisa sedikit membantu. Jika kami berhasil kali ini, itu akan menjadi peningkatan besar bagi kami." "Ya, Patriark," para tetua di sekitarnya segera merespons. "Haruskah kita menyiapkan mata terlarang?" Seorang lelaki tua yang bermartabat di sampingnya ragu sejenak dan berkata, "Tidak perlu. Jika kita menggunakan mata tabu, meski kita bisa menekannya, kita tidak akan bisa menaklukkannya." Pria tua yang memegang senjata bulan sabit mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya. Benar, pria tua itu mengangguk dan kelompok itu berdiri di platform tinggi di langit dan memandang ke depan dengan tenang. Segera, ksatria ras ular Ji terbang mendekat. "Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menekan Space Beast itu?" Wanita ular terkemuka terbang dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Berdasarkan situasi tertentu, jika kekuatan Space Beast itu terlalu kuat, kita tidak perlu bertindak gegabah," kata pemimpin ras guk-guk laut bertanduk. Orang-orang di sekitarnya sedikit mengangguk. Namun pada saat ini, raungan rendah terdengar, dua makhluk besar muncul di hadapan mereka. Binatang luar angkasa apa ini? Bagaimana mereka bisa begitu besar? Ketika dua binatang luar angkasa muncul di depan mata mereka, tatapan anggota ras wanita ular itu membeku. Terlalu besar. Kekuatan ini, itu harus menjadi Knight level 5. Namun, seorang ksatria level 5 normal bisa melupakan tentang bertarung dengan Space Beast itu. Pemimpin ras guk-guk laut bertanduk segera menganalisa. Mereka terbang ke arah kita. Apa yang dilakukan kedua makhluk luar angkasa ini? Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa dua makhluk luar angkasa besar terbang lurus ke arah mereka, menyebabkan ekspresi semua orang dari ras guk-guk laut bertanduk sedikit berubah. Binatang luar angkasa Knight level 5 alam semesta, kita bisa mencoba untuk menekannya. Mata lelaki tua yang memegang senjata bulan sabit berkilau saat dia berbicara. Orang-orang lainnya sedikit mengangguk, mata mereka menyala karena gairah. Di sini, ras guk-guk laut bertanduk memiliki keunggulan geografis sementara dua makhluk luar angkasa masih terbang dengan sembrono. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Mungkin, mereka bisa menekannya. Hehe, bersiaplah, ayo lakukan. Wang Xian, yang berada di tubuh Xiao Lan, melihat lebih dari 3.000 ksatria alam semesta dari ras guk-guk laut bertanduk dan ras putri ular berkumpul bersama. Matanya dingin. Mendengar perintah itu, pupil abu-abu rumah kecil Xiao Lan bersinar. Mereka tiba-tiba membuka mulut besar mereka, dan sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul. Lubang hitam itu mengembang dengan kecepatan yang mengerikan, seolah ingin melahap seluruh dunia. Domain Kun.
Domain Kun adalah kemampuan yang dimiliki Xiao Lan sejak lama. Itu adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Dia mampu menarik seluruh wilayah ke wilayah kekuasaannya. Di dalam domainnya, dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Ketika domain Kun Xiaolan diaktifkan, itu segera menyelimuti seluruh planet ras guk-guk laut tanduk. Dia menciptakan ruang mandiri di ruang ini. Oh, kemampuan apa ini? Binatang luar angkasa ini benar-benar melancarkan serangan ke arah kita. Itu menarik kita ke wilayah aneh ini. Tidak, seharusnya kedua makhluk luar angkasa ini merasakan ancaman. Bersiap untuk bertempur, menekan dua binatang luar angkasa ini. Begitu mereka ditekan, ras guk-guk laut bertanduk kita akan dapat menerima peningkatan besar-besaran. Makhluk hebat dari ras bertanduk Si tidak panik ketika mereka melihat bahwa mereka tiba-tiba diselimuti ruang aneh ini. Binatang luar angkasa di depan mereka ada di sekitar ksatria level 5, dan dengan kekuatan mereka, mereka bisa melawan mereka. Mereka berani menuntut kita, mengejar kematian, bunuh. Pemimpin ras Hornet Si meraung dengan niat membunuh yang mengerikan. Membunuh. 3.000 atau lebih ahli lainnya dari ras guk-guk laut bertanduk dan ras putri ular segera mencengkeram senjata mereka dengan erat dan menyerbu ke arah rumah kecil biru kecil. Orang tua yang memegang senjata bulan sabit memancarkan cahaya kemasan. Pada saat ini, semua orang dari ras guk-guk laut bertanduk menatap binatang luar angkasa yang mendekat dan bersiap untuk menyerang. Pupupu, pupupu. Namun, saat kepala ras guk-guk laut bertanduk hendak memberi perintah untuk menyerang, serangkaian serangan tiba-tiba terdengar. Kepala ras guk-guk laut bertanduk hanya merasakan senjata menakutkan yang langsung memotong tubuhnya, dengan cepat menghilangkan kekuatan hidup di tubuhnya. Di sisi ras guk-guk laut bertanduk, sesepuh tertinggi ras guk-guk laut bertanduk langsung ditembus oleh lengan hitam pekat. Di belakang, orang-orang dari ras guk-guk laut bertanduk tiba-tiba menyerang teman mereka. Membunuh. Namun, pada saat ini, sosok ahli istana naga di tubuh Xiaolan terbang keluar dan menyerang mereka satu persatu. Apa? Perubahan mendadak itu membuat semua orang dari ras guk-guk laut bertanduk terlihat kaget. Kepala keluarga, ada orang di binatang luar angkasa. Mereka di sini untuk menyerang kita. Hati-hati, penatua tertinggi, apa yang akan kamu lakukan? Dalam sekejap, seluruh ras guk-guk laut bertanduk menjadi kacau dan semua orang tampak ketakutan. Penatua tertinggi dengan senjata bulan sabit tiba-tiba menyerang patriark dan penatua tertinggi. Baru saja, ketika semua orang siap untuk menyerang, siapa sangka bahwa sesepuh tertinggi mereka tiba-tiba akan menyerang bangsanya sendiri. Mereka sama sekali tidak siap. Bahkan pemimpin klan mereka tidak bereaksi dan langsung dipotong menjadi dua bagian. Orang yang menyerang adalah sesepuh tertinggi mereka. Tidak ada yang akan berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi. Selain itu, yang membuat wajah mereka semakin jelek adalah banyaknya ahli di raksasa luar angkasa. Ini membuat mereka langsung menebak bahwa ini adalah konspirasi melawan ras guk-guk laut bertanduk mereka. Luo tua, apa yang kamu lakukan? Seorang tetua tertinggi menatap lelaki tua dengan senjata bulan sabit dengan tak percaya dan berteriak dengan tegas. Kekekeke, mati. Pada saat ini, sesepuh tertinggi ras guk-guk laut bertanduk dengan senjata bulan sabit mengeluarkan senyum sinis dan menyerang dari belakang lagi. Dia bukan lagi tetua tertinggi ras guk-guk laut bertanduk kita. Menyerang. Makhluk hebat Universe Night level 5 dari ras guk-guk laut bertanduk yang berdiri di samping memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat dia berteriak dengan tegas. Ras guk-guk laut bertanduk, ras ratu ular, berikan aku hidupmu. Sekelompok ahli dari ras guk-guk laut bertanduk ingin menyerang Baki, yang menjadi parasit pada sesepuh tertinggi dari ras guk-guk laut bertanduk. Namun, Wang Xian dan yang lainnya sudah bergegas saat ini. Tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Aliran energi menakutkan melesat ke arah mereka, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Siapa kamu? Mengapa Anda berkomplot melawan ras guk-guk laut bertanduk kami? Seorang prajurit Night level 5 menatap ke depan, mengalihkan pandangannya ke pemimpin klan dan yang lainnya, jantungnya berdetak kencang, ekspresinya tidak sedap dipandang saat dia meraung. Melolong melolong melolong. Menunggu tanggapannya adalah raungan para prajurit Istana Naga, bersama dengan Little Blue. Saat para prajurit menyerbu, tubuh Little Blue menghilang, muncul tepat di belakang ras kekaisaran bertanduk. Ini adalah wilayah biru kecil, dan di dalam wilayah ini, kecepatannya bisa dinaikkan ke tingkat yang menakutkan. Jie, bunuh. 8 ki terbang kembali. Di belakangnya, mereka semua lebih lemah darinya. Dalam sekejap,
dia memotong jalan berdarah dan terbang di depan si biru kecil. Sekelompok lebih dari 300 naga bertanduk beracun melayang di belakangnya, tersenyum. Hanya dalam sepersekian detik, mereka telah membunuh 700 hingga 800 ksatria alam semesta dari ras guk-guk laut bertanduk. Terutama Baki, yang telah membunuh 2 ksatria alam semesta di level 5. Yang terpenting, pemimpin ras guk-guk laut bertanduk telah terbunuh. 5 elemen Millstone, hentikan. Arai naga ilahi, bangkit. Oman mengaum-mengaum. Wang Xian mengungkapkan senyum di matanya. Dia melambaikan batu gilingan 5 elemen dan mengubahnya menjadi batu giling yang menakutkan, menghancurkan ke depan. Sialan, blokir mereka, blokir mereka. Mereka dari Istana Naga, mereka dari Istana Naga. Lebih dari 3.000 ksatria alam semesta dari ras ular ji dari ras guk-guk laut bertanduk melihat pemandangan ini dan terkejut. Mereka berteriak dengan keras. 4 ksatria alam semesta yang tersisa, ahli tingkat 5, memiliki ekspresi yang sangat suram. Mereka segera bergerak untuk memblokir serangan Wang Xian dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. 4 ksatria alam semesta level 5 menghadapi serangan formasi surga Wang Xian dan Ao Jin. Retakan, retakan, retakan. Namun, di bawah konfrontasi energi mereka, mereka ngeri menyadari bahwa mereka benar-benar dirugikan. Oh tidak, kekuatan serangan lawan lebih kuat dari kita. Sialan, kita telah ditipu. Seorang ksatria alam semesta level 5 berteriak dengan ekspresi muram. Mereka telah ditipu. Binatang luar angkasa ini adalah binatang besar dari Istana Naga. Istana Naga datang untuk menghancurkan mereka. Yang terpenting, sebenarnya ada makhluk hebat dari Istana Naga yang berpura-pura menjadi sesepuh tertinggi mereka. Akibatnya, pemimpin klan dan yang lainnya langsung terbunuh, dan mereka tidak mengambil harta klan mereka. Pada saat ini, dari belakang, si biru kecil mengeluarkan suara rendah dan menyerbu ke arah mereka. Serang dia. Melihat binatang luar angkasa terbang ke arah mereka dari belakang, para ksatria alam semesta dari 2 ras segera meraung. Tubuh mereka bergetar, dan gelombang energi hukum yang besar menyerang biru kecil. Semua jenis pedang dan tombak logam sepertinya merobek ruang dan mendarat di tubuh Little Blue dalam sekejap. Namun, yang membuat mereka ngeri, serangan mereka mendarat di tubuh monster luar angkasa itu tanpa meninggalkan jejak. Binatang luar angkasa ini menakutkan. Lebih dari 1000 ksatria alam semesta menyerang si biru kecil, tetapi yang membuat mereka ngeri, serangan mereka tidak meninggalkan bekas apapun di tubuh Little Blue. Ini membuat semua wajah mereka berubah. Di antara 1000 ksatria alam semesta, ada seorang ksatria alam semesta level 4. Serangan seperti itu tidak bisa menembus pertahanan bis, jadi orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Hong, tubuh Little Blue memancarkan energi abu-abu, dan tubuhnya yang besar menabrak mereka. Di wilayah Kun, kecepatan Little Blue sangat mengerikan. Peng, tubuhnya yang besar memiliki panjang 500 hingga 600 km, dan sangat cepat sehingga 1000 ksatria alam semesta tidak punya waktu untuk menghindarinya. Semua ksatria alam semesta merasa bahwa mereka ditabrak oleh meteorit yang sangat besar, dan kekuatan yang besar dan tak terbendung mengalir ke tubuh mereka. Bang, 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 suara tabrakan yang mengerikan terdengar, dan tubuh para ksatria alam semesta terbang mundur seperti debu. Tubuh mereka benar-benar cacat, dan kekuatan hidup di tubuh mereka sepertinya telah menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, lebih dari 1000 ksatria alam semesta terbunuh oleh serangan Little Blue. Apa? Hati-hati dengan binatang raksasa ini. Serangannya sangat menakutkan. Makhluk hebat level 5 ksatria alam semesta melihat ke belakang, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kaget saat dia mengingatkannya dengan keras. Pikirkan bisnis Anda sendiri terlebih dahulu. Tepat pada saat ini, sebuah suara muncul di samping telinganya. Ini membuat mata makhluk besar ksatria level 5 alam semesta dari ras guk-guk laut bertanduk ini menyempit, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Peng, cakar naga yang mengerikan muncul di depannya dan meraih tubuhnya. Tubuh ras guk-guk laut bertanduk bergetar, dan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya, memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan. KKK. Namun, cakar naga yang menakutkan itu mengepal keras, dan darah mengalir keluar dari sisiknya. Ini menyebabkan ksatria alam semesta dari ras guk-guk laut bertanduk dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak ketiga, sebuah suara marah datang dari samping, dan seorang prajurit ras guk-guk laut bertanduk yang kuat menyerang Wang Xian dengan ekor panjangnya yang menakutkan. Mengaum. Pada saat ini, ekor naga emas muncul dan bertabrakan dengan ekor panjang itu. Hong, suara tabrakan yang mengerikan terdengar.
Ekspresi makhluk agung yang mendukung mereka berubah drastis. Hari ini adalah hari ras guk-guk laut bertandukmu dan ras wanita ular akan dihancurkan. Jika Anda ingin menghancurkan istana naga kami, hari ini adalah harga yang harus Anda bayar. Suara dingin keluar dari mulut para pemimpin istana naga. Lebih dari 3.000 ksatria alam semesta dari istana naga menyerbu ke dalam kelompok prajurit dari ras wanita ular. Little House mengguncang tubuh besarnya dan menyerbu langsung ke kelompok prajurit dari Snake Lady Rache, penuh ketakutan yang tak terkendali. Dengan pertahanan rumah kecil, tanpa serangan ksatria alam semesta level 5, tidak ada yang bisa melukainya secara serius. Tidak bagus, kita bukan tandingan mereka. Hancurkan ruang ini, lari. Semua murid ras guk-guk laut bertanduk, lari. Melihat Space Beast, prajurit istana naga bergegas mendekat, dan 3 ksatria level 5 yang tersisa meraung. Berlari. Sejak awal, ketika seseorang mengendalikan tubuhnya untuk melancarkan serangan mendadak, mereka sudah berada dalam kekacauan. Sekarang lebih dari 1.000 ksatria alam semesta telah terbunuh, mereka jelas tidak dapat memenangkan pertempuran ini. Sekarang, mereka hanya bisa lari. Ksatria semesta dari ras guk-guk laut bertanduk bergerak dan segera terbang menuju tepi wilayah Kun. Namun, dalam domain Little Blue, bagaimana mungkin seseorang dengan level yang sama lebih cepat darinya? Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan langsung menuju makhluk besar tingkat 5 ksatria alam semesta. Brengsek. Ketika ksatria ras guk-guk laut bertanduk tingkat 5 melihat bahwa dia menjadi sasaran binatang luar angkasa ini, ekspresinya berubah drastis. Dia mengertakkan gigi dan mengguncang tubuhnya. Mengaum. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh tempur sekitar 3.000 meter. Seluruh tubuhnya tertutup sisik emas, dan dia memiliki tanduk yang menakutkan. Ekor emasnya yang panjang berputar di seluruh tubuhnya, dan satu tanduknya memancarkan cahaya cemerlang saat dia menyerbu ke arah Xiaolan. Bang! Tanduk tunggal yang sangat tajam ditempatkan di tubuh Xiaolan, dan langsung dibebankan ke tubuhnya. Dibandingkan dengan tubuh Xiaolan, tubuh ahli ras guk-guk laut bertanduk itu seperti nyamuk atau gajah. Namun, serangannya juga sangat menakutkan, dan seluruh tubuhnya langsung menembus tubuh Xiaolan. Mengaum, tidak, jangan. Namun, dengan sangat cepat, adegan yang membuatnya merasa ketakutan terjadi. Setelah mengebor ke dalam tubuh raksasa luar angkasa, dia ketakutan menemukan bahwa tempat yang telah dia robek sebenarnya dengan cepat menyatu. Kekuatan yang menakutkan menekan ke arahnya. Di Void, tubuh Little Blue perlahan melayang di sana. Energi abu-abu menyebar ke segala arah. Tidak, akhirnya, jeritan putus asa datang dari tubuh Little Blue. Apa? Raja Naga Buas dan Istana Naga itu sama-sama sangat menakutkan. Mendengar teriakan itu, ekspresi semua ksatria ras guk-guk laut bertanduk dan ras wanita ular memucat. Terutama ras wanita ular, mereka sudah jauh lebih lemah dari ras guk-guk laut bertanduk. Menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya bisa dibantai. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kalian semua bisa tinggal di sini. Aktifkan formasi. Formasi langit berteriak dengan dingin saat formasi menakutkan terbentuk satu demi satu. Aojin berubah menjadi naga emas dan mendatangkan malapetaka di wilayah Kun. Dia tak terkalahkan. Istana naga berada dalam posisi menghancurkan saat menyerang semua ahli dari 2 ras. Tatapan Wang Xian mengunci ke ksatria alam semesta level 5 dan segera bergegas. Dengan kecepatannya yang mengerikan dan bantuan penggilingan 5 elemen, ksatria alam semesta level 5 itu terbunuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Di samping, formasi langit juga membunuh ksatria alam semesta level 5 terakhir. Sejak saat itu, semua pembangkit tenaga ksatria alam semesta level 5 dari ras guk-guk laut bertanduk terbunuh. Wang Xian menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya dengan senyum di wajahnya. Pertempuran berikutnya jauh lebih sederhana. Saat dia mengamati sekelilingnya, satu persatu, para ksatria alam semesta terbunuh. Raja Naga, serahkan pada kami. Sebagai tetua dari ras guk-guk laut bertanduk, saya akan mengumpulkan semua sumber daya dari ras guk-guk laut bertanduk. Baki terbang dan berkata pada Wang Xian. Wang Xian mengangkat alisnya. Tentu, dengan cara ini, kita dapat mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Sebagian besar ksatria alam semesta dari ras guk-guk laut bertanduk dan ras ratu ular telah dimusnahkan. Sekarang, saatnya mengumpulkan rampasan perang. Sementara itu, Baki dapat terus menjadi parasit pada sesepuh tertinggi ras guk-guk laut bertanduk untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Misalnya, mereka dapat mengumpulkan semua sumber daya dari planet lain dari ras guk-guk laut bertanduk.
Dengan cara ini, panen mereka akan lebih besar. Kali ini, Istana Naga akan dapat memperoleh peningkatan yang signifikan. Wang Xian menyipitkan matanya dan penuh senyum. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi di langit di atas ras kita? Mengapa langit di atas tiba-tiba berubah menjadi kehampaan? Apa yang telah terjadi? Di langit di atas planet utama ras, perubahan langit menyebabkan perubahan besar pada semua murid di planet ini. Binatang luar angkasa yang tiba-tiba terbang ke arah mereka tiba-tiba muncul dalam kehampaan. Banyak murid terkejut. Namun, saat ini, kehampaan menghilang dan puluhan sosok muncul. Mereka adalah orang-orang terhormat dari ras Guk-Guk Laut Bertanduk. Di mana pemimpin klan kita dan yang lainnya? Bagaimana dengan Space Beast? Murid-murid ras Guk-Guk Laut Bertanduk menoleh, wajah mereka penuh kejutan. Pada saat ini, puluhan sosok di langit tidak memberikan perintah apapun dan terbang menuju aula ras Guk-Guk Laut Bertanduk. Setelah itu, sebuah perintah diturunkan ke seluruh ras Guk-Guk Laut Bertanduk, mengumpulkan semua sumber daya. Pada saat yang sama, di antara puluhan orang dari ras Guk-Guk Laut Bertanduk, sosok yang bukan milik ras Guk-Guk Laut Bertanduk tersembunyi di antara mereka. Semua murid ras Guk-Guk Laut Bertanduk tidak menyadari semua perubahan ini. Pada saat ini, di langit berbintang tidak jauh dari perlombaan Guk-Guk Laut Bertanduk, Wang Xian dan yang lainnya sudah bersiap untuk bergegas kembali. Karena rumah kecil Xiaolan tidak dapat kembali ke Istana Naga dalam sekejap, mereka terus terbang kembali. Raja Naga, kami telah mendapatkan lebih dari 3.000 mayat ksatria alam semesta kali ini. Di antara mereka, ada 6 di level ksatria alam semesta level 5 dan 13 di level 4. Perdana Menteri Gui, yang berada di tubuh Xiaolan, berkata sambil tersenyum. Dari 3.000 mayat, ada total 7 di tingkat ksatria alam semesta tingkat 5. Namun, ada 1 di level roh berkepala 8. Mayat-mayat ini cukup untuk Istana Naga menerima peningkatan besar. Selain mayat-mayat ini, susunan langit saat ini berada di tingkat ke-8. Selanjutnya, mereka mulai mencari sekelompok kerajaan dewa alam semesta. Selain itu, ada juga sejumlah besar sumber daya dari ras Guk-Guk Laut Bertanduk dan ras wanita ular. Aku ingin tahu apakah sumber daya ini cukup untuk meningkatkan kekuatanku. Wang Xian berdiri di samping, matanya bersinar. Jika dia bisa meningkatkan kekuatannya kali ini, itu tidak akan semudah meningkatkan satu level. Sebaliknya, itu akan secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya dari ksatria alam semesta tingkat 5 menjadi ksatria alam semesta tingkat 7. Kedua binatang luar angkasa itu kembali. Little Blue terbang di langit berbintang. Kedua lelaki tua itu terkejut saat merasakan aura di depan mereka. Mereka mengira telah kehilangan 2 monster luar angkasa, tetapi mereka tidak menyangka mereka akan kembali. Mereka saling memandang dengan penuh semangat. Berapa lama ahli dari klan kita akan tiba? Seorang lelaki tua bertanya dengan tatapan membara. Paling lama 10 menit. Kali ini, sesepuh klan kita juga ada di sini. Hahaha, dengan bantuan tetua klan kita, menekan 2 monster luar angkasa ini seharusnya tidak menjadi masalah. Orang tua lainnya melihat alam semesta AI dan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya keberuntungan kita tidak buruk. Kami akan menahan mereka sampai sesepuh klan dan yang lainnya tiba. Saat mereka berbicara, mata mereka berbinar. Dengan lambaian tangan mereka, jaring cahaya muncul di depan mereka. Mereka berdua memandangi 2 makhluk luar angkasa yang muncul di garis pandang mereka, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Klan Prosa Suci mereka dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat di langit berbintang di sekitarnya. Menekan alam semesta terkuat Night Level 5 Space Beast bukanlah masalah sama sekali. Begitu mereka menaklukkannya, itu akan menjadi peningkatan besar bagi klan Prosa Suci mereka. Lagi pula, binatang luar angkasa yang begitu besar dan menakutkan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Hati-hati, gunakan jaring cahaya suci untuk menjebaknya. Keduanya mengingatkan satu sama lain dan jaring cahaya yang sangat besar langsung menuju Xiaolan. Pada saat ini, Wang Xian dan yang lainnya, yang berada di tubuh Xiaolan, sedikit terpana saat melihat jaring cahaya besar menuju ke arah mereka. Ekspresi dingin muncul di mata mereka. Perdana Menteri Gui menoleh dan tubuhnya bergerak. Dia melayang di atas tubuh Xiaolan dan memperingatkan kedua tetua di depannya. Dua prajurit klan Saint Wen yang menyerang si biru kecil tertegun, mata mereka berbinar. Ada manusia di monster luar angkasa itu. Makhluk itu hanyalah ksatria alam semesta level 3. Seorang lelaki tua dari klan Saint Wen menyipitkan matanya, ekspresinya tidak sedap dipandang. Mereka telah mengikuti binatang luar angkasa untuk waktu yang lama.
Mereka telah melihat kesempatan untuk menaklukkannya, tetapi mereka tidak menyangka akan ada manusia di dalamnya. Apakah binatang luar angkasa itu ditundukkan dan ditekan sejak awal, atau adakah hal lain yang terjadi? Uji kekuatan mereka. Jika mereka kuat, minta maaf dan pergi. Jangan ungkapkan identitasmu. Kedua tetua dari klan Prosa Suci sedikit tidak mau, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Baiklah. Keduanya mengangguk, tetapi gerakan mereka tidak berhenti. Jaring cahaya terus menyerang mereka. Pada saat yang sama, sosok mereka sepenuhnya tertutup oleh cahaya. Wajah mereka tidak bisa dilihat dengan jelas. Jika pihak lain sangat kuat, mereka akan segera pergi. Jika hanya ada satu makhluk yang melayang di udara, mereka dapat mempertimbangkan langkah selanjutnya. Kamu mencari kematian. Melihat mereka masih menyerang mereka, mata Wang Xian menjadi dingin. Wow. Mata Xiao Lan dipenuhi amarah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan rendah. Saat berikutnya, lubang hitam yang sangat besar muncul di depannya. Tubuhnya memasuki lubang hitam secara langsung. Dia ingin melarikan diri. Sepertinya lawannya tidak terlalu kuat. Menyerang. Ketika kedua tetua dari klan Sengwen melihat pemandangan ini, mata mereka berbinar saat mereka berteriak kegirangan. Weng! Namun, pada saat berikutnya, sebuah lubang hitam muncul di bawah mereka, dan mulut yang sangat besar mulai melahap mereka. Apa? Hati-hati. Melihat lubang hitam muncul di bawah mereka dalam sekejap mata, dan melihat mulut yang sangat besar, ekspresi mereka sedikit berubah. Tubuh mereka bergerak, ingin menghindar ke samping. Namun, pada saat ini, kekuatan hisap yang menakutkan muncul, menyebabkan pupil mata mereka sedikit menyempit. Sayap cahaya, lepas dari belenggu. Keduanya meraung pada saat bersamaan, dan sepasang sayap cahaya muncul di belakang mereka. Mereka melarikan diri ke samping. Kamu ingin melarikan diri. Kamu mencari kematian. Hualala. Namun, pada saat ini, rantai menyerang mereka. Rantai itu langsung melilit tubuh mereka. Oh tidak, ada ahlinya. Pada saat ini, kedua tetua dari klan Prosa Suci mengungkapkan ekspresi ketakutan. Firasat buruk menyelimuti hati mereka. Hualala, tubuh mereka benar-benar melilit, dan mereka langsung jatuh ke arah monster luar angkasa yang menakutkan itu. 3250